Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua. Anak-anak kelas 7 yang kami sayangi, anak-anak baru yang sekolah di Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Tanggulangin. Semoga selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Pada bab 1 ini yaitu tentang interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Adapun tujuannya adalah anak-anak bisa menjelaskan tentang ruang. Yang kedua adalah menjelaskan interaksi antar ruang. Pada materi kali ini yaitu tentang ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum materi ini dilanjutkan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, bisa belajar terus, mencari ilmu, menuntut ilmu hingga sampai akhir hayat. Al-Fatihah. Iya, karena udah iya. Ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih anak-anak ruang lingkup itu? Semua makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup atau tidak bisa hidup. Itu ruang. Dimengerti anak-anak nggih? Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama seperti persis antara satu dengan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Pengertian ruang, anak-anak ngerti ruang ya? Anak biasanya menyebut ruang kelas, ya itu tempat, semua adalah tempat. Ruang itu di mana tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Contoh, kita ruang kelas, berarti ya di lingkup kelas. Ada ruangan rumah, berarti seluruh isi rumah. Ruang mencakupi berbagai hal diantaranya udara, lapisan atmosfer, perairan, baik laut, sungai maupun danau. Di bawah permukaan bumi, air dan tanah, batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan berbagai lapisan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas, di mana karakter tersebut adalah baik berupa tanah, batuan, tumbuhan lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kehidupan. Sama halnya seperti manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Itu adalah ruang sama seperti itu. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran. Sedangkan daerah pasir penghasil ikan laut. Ini saling kesinambungan. Jadi di daerah pegunungan itu menghasilkan sayur mayur, untuk daerah pasir itu menghasilkan ikan. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran
di daerah pegunungan dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang. Itu tadi ruang, anak-anak bisa dimengerti nggih? Bisa langsung pada interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari asal menuju daerah tertentu. Contoh, di Sidoarjo itu penghasil minyak. Di daerah Malang nggak ada penghasil minyak, melainkan penghasil sayur mayur dan lain-lain misalkan. Untuk mendapatkan minyak orang Malang itu adalah ambil di Sidoarjo. Nah, sedangkan orang Sidoarjo untuk mengambil sayuran dan lain-lain yang ada di Malang termasuk buah-buahan itu ambil dari Malang. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalkan mencoba lihat berita, tayangan televisi dan sebagainya. Tuh. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan visa, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Anak-anak yang kami banggakan, bisa dipahami kan? Tadi adalah ini adalah interaksi. Tadi kan ruang. Ruang itu adalah mana tempat. Sedangkan interaksi adalah sama tempat perpindahan. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang dan energi disebut transportasi. Untuk mendatangkan sayuran ke Sidoarjo itu adalah melalui transportasi. Kalau anak pas rekreasi ke Malang, anak bisa langsung beli di sana. Bisa tatap muka langsung beli buah-buahan di sana. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkan. Contoh, anak-anak kerja gajinya satu harinya misalkan 100.000. Anak-anak untuk transportasi itu misalkan kurang lebih 10.000 dan untuk makan 15.000, kurang lebih 25 untuk satu harinya. Maka orang itu bisa melakukan sebuah pekerjaan di mana nggak sampai rugi. Nggak mungkin orang kebutuhannya transportnya 100.000 tapi gajinya 25. Mungkin orang tersebut nggak mau kerja di tempat tersebut. Ada beberapa kondisi saling tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Saling melengkapi di mana? Ya yang nggak ada, dicarikan yang ada. Kesempatan antara, mumpung ada harga murah, ada promo dan sebagainya. Yang terakhir, keadaan dapat diserahkan dan dipindahkan. Saling melengkapi, ini pengertian saling melengkapi, anak-anak bisa melihat. Saling melengkapi terjadi jika wilayah-wilayah berbeda, penghasilannya berbeda. Kesempatan antara. Yang ketiga adalah kemudahan transportasi. Anak-anak bisa melihat bukunya juga. Apa yang saya sampaikan ini hampir sama dengan buku yang diterima anak-anak. Paling tidak buat referensi tambahan-tambahan ini. Anak-anak bisa dimengerti nggih? Jadi pada materi ini ada dua, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Ruang tadi adalah tempat, interaksi adalah bertemunya kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Coba anak-anak itu dijelaskan di buku tulis. Oke, ditaruh buku tulis. Jangan dirobek, biar jadi satu di buku tulis. Itu aja dari saya anak-anak. Terima kasih, selamat belajar. Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat, bisa menempuh pelajaran-pelajaran yang lainnya selain materi IP.